Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Julananda Putri Sasti, MPD, selaku pengampu mata kuliah literasi media. Dan sedikit memperkenalkan saya terlebih dahulu. Saya Muhammad Andin Febri, NIM 095. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan sedikit menjabarkan hasil tugas saya, yaitu membuat esai ulasan film pendek. Nah, di sini saya membuat analisis esai ulasan film pendek, yaitu mengambil film pendek yang berjudul Tilik 2018. Nah, terus tanpa berlama-lama ya, kita langsung masuki poin pertama, yaitu identifikasi media. Nah, di sini ada jenis film. Di sini jenis filmnya itu film pendek drama. Nah, terus selanjutnya yaitu tahun rilis. Tahun rilis yaitu di September 2018. Nah, terus sutradara yang disutradarai oleh Wahyu Agung Prasetyo. Nah, selanjutnya ada produser, yaitu Ravachana Films. Terus latar belakang produksi. Nah, di sini itu dari latar belakang produksi mendapatkan dana dari Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, terus kita memasuki di poin selanjutnya, itu poin B, tema literasi media. Nah, film Tilik ini mencerminkan konsep literasi media melalui penggambaran budaya gosip dan dampak sosial media pada masyarakat pedesaan. Karena dalam di filmnya tersebut itu menggambarkan di sebuah perdesaan itu. Nah, terus di sini ada beberapa analisisnya. Dan sebelum kita masuk ke analisis, itu saya sampaikan dulu dari tema literasi media saya di film pendek tersebut ini, yaitu yang pertama, representasi masyarakat di film Tilik dalam media massa. Nah, terus kita langsung lanjut di analisisnya, yaitu satu, pengaruh media terhadap perspektif publik. Nah, di sini bahwasanya kan perlu yang perlu kita ketahui bahwasanya kalau dari teman-teman yang sudah menonton film Tilik mesti tahu lah, dari Budejo itu sebagai tokoh sentral yang menggunakan gosip sebagai bentuk komunikasi utama untuk menyebarkan informasi tentang Dian. Jadi ketika di filmnya itu kan kita tahu sendiri lah bahwasanya Budejo itu sering menggosipi yang namanya itu Dian, menggosipi dalam dari segi perlakuannya yang dilakukan oleh Dian tersebut. Jadi intinya dari Budejo itu sering menggosip orang-orang itulah, khususnya si Dian itu. Nah, terus perlu kita ketahui bahwasanya informasi yang disampaikan sering kali tidak berdasar dan penuh prasangka, mencerminkan bagaimana masyarakat dapat terpengaruh oleh pesan yang belum diverifikasi kebenarannya. Jadi ketika kita menonton sebuah film apapun itu, kita melihat informasi apapun itu, kita jangan selalu melihat dari satu sudut pandang saja, tapi kita harus melihat sudut pandang lainnya untuk menjadi pertimbangan bahwasanya dari penyampaian tersebut, penyampaian yang kita baru dengar itu apakah valid atau tidaknya gitu. Makanya pentingnya ketika kita mendengarkan informasi apapun itu harus mencari pertimbangan yang lainnya supaya tidak salah menangkap gitu. Nah, kedua yaitu kritik terhadap konsumsi informasi. Jadi dalam kritik terhadap konsumsi informasi itu sangat penting bahwasanya kita itu tahu sesuatu yang fakta itu di mana, yang tidak fakta itu di mana. Jadi dalam mengkritik artinya itu bahwasanya itu jangan mudah terpercaya pada informasi tanpa memeriksa sumbernya. Jadi jangan gampang terbodohi dan jangan gampang terpercaya langsung informasi yang telah kita ketahui ya. Jadi harus benar-benar kita tahu itu sumbernya dari mana gitu, biar jelas gitu. Nah, terus selanjutnya representasi realitas sosial melalui media. Nah, di sini jelaskan bahwasanya Klik juga menunjukkan bagaimana
media baik tradisional maupun digital dapat menjadi alat untuk memperkuat stereotip dan prasangka. Jadi hal ini itu sangat kita harus benar-benar berwanti-wanti menjaga-jaga bahwasanya dalam representasi tersebut itu untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya komunikasi yang tidak bertanggung jawab dan pentingnya melek media untuk memahami dampak pesan yang disampaikan. Jadi itu kita harus benar-benar istilahnya itu harus melek dalam arti melek di media tersebut itu apakah benar valid atau tidaknya, supaya sesuai realitas sosial yang ada gitu. Jadi enggak hoax aja kita menerima berita mentah-mentahnya itu, apalagi dari segi di sosial media gitu. Nah, terus selanjutnya itu simbolisme media massa. Nah, di sini kan sudah jelaskan bahwasanya karakter Butejo secara simbolis itu menggambarkan peran media massa di masyarakat pedesaan sebagai alat penyebaran informasi sekaligus kontrol sosial. Karena kan ini namanya peran media itu sangat penting untuk memahamkan para masyarakat gitu. Selagi itu benar tetap sampaikan, tapi selagi tahu itu salah jangan disampaikan gitu. Intinya supaya untuk berdampak positif. Nah, terus yaitu kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu poin C. Nah, di sini ada pesan utama yang ingin disampaikan oleh film tersebut dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Di sini bahwasanya pesan yang utama yang berakar pada kritik sosial terhadap budaya gosip, prasangka, dan dampak hoax dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Jadi film ini menggambarkan perjalanan ibu-ibu desa yang ketika hendak ingin menjenguk Bu Lurah di rumah sakit. Nah, dengan dialog penuh pergunjingan selama perjalanan tersebut ya, itu kan banyak kayak menggosipi, mengkritik orang ini dan itu gitu. Jadi dalam perjalanan itu istilahnya itu sering gosip gitulah, apalagi namanya mak-mak gitulah ya. Nah, terus selain itu film ini juga menyentuh isu-isu budaya dan sosial seperti stereotip perempuan sebagai penggosip. Nah, jadi hilangnya nilai kebersamaan di masyarakat serta pengaruh patriarki dalam kehidupan sehari-hari. Jadi karakter Butejo ini simbolnya itu perempuan yang memanfaatkan teknologi yang ada gitu. Meskipun dalam film itu saling simpang siur, katanya dia itu ngarang lah, hoax lah, tapi kan dalam karakter itu yang pesan utama yang disampaikan itu dari film tersebut itu bahwasanya benar-benar memanfaatkan teknologi yang ada itu dari sumber-sumber informasi yang ada. Jadi kesimpulannya itu ya yang pesan utama yang disampaikan oleh film tersebut. Nah, terus kita masuk ke poin selanjutnya, itu poin D. Poin D, mengkritisi realitas media di dunia nyata. Jadi satu di sini ada budaya gosip sebagai fenomena sosial. Karena tahu sendirilah kayak orang gosip itu sangat marak sekali ya, apalagi untuk khususnya ya orang-orang zaman sekarang gitulah, banyaknya mengenai informasi inilah jadinya banyak pergosipan. Nah, kedua yaitu representasi kehidupan desa. Nah, film ini menggunakan latar pedesaan dengan dialog berbahasa Jawa. Jadi di sini kan konteksnya di daerah di pedesaan gitulah. Jadi dalam filmnya itu menggunakan bahasa Jawa. Tapi di film tersebut menggunakan subtitle, ada Indonesianya dan ada bahasa Inggrisnya itu. Nah, terus selanjutnya itu nomor 3, kritik terhadap media sosial. Nah, ini beberapa kritikan ya. Satu itu patriarki dan misogini. Nah, film ini menunjukkan bagaimana perempuan sering kali menjadi objek stereotip dan stigma dalam percakapan sehari. Nah, jadi arti dari stereotip ini maksudnya dari satu kasus ini ya, si Dian ini yang dalam filmnya itu
menggambarkan sebagai kembang desa yang menjadi pusat perhatian karena statusnya itu belum menikah, sebuah tekanan sosial yang sering dialami perempuan dalam budaya patriarki. Jadi itu dia itu kayak belum menikah tapi seakan-akan dia sudah istilahnya itu sudah mendapatkan banyak tekanan gitu, tekanan yang diberikan pada dia, khususnya tekanan buat seorang perempuan gitu. Intinya itulah. Nah, dua yaitu kekerasan simbolik melalui bahasa. Nah, dalam dialog film ini merupakan bentuk kekerasan simbolik di mana gosip digunakan untuk menjatuhkan reputasi orang. Jadi pada film tersebut itu kan banyak gosip-gosip yang seakan-akan itu untuk menjatuhkan si Dian itu. Nah, terus yaitu 3, ambivalensi hiburan dan kritik. Meskipun film ini viral karena dianggap menghibur, banyak kritikus menyoroti bahwa Glee juga mempresentasikan realitas yang lebih besar tentang absennya perspektif feminis dan karya seni. Ini banyak dalam film ini ya banyak sedikit hiburan dan kritik-kritik lah dalam proses berdurasi filmnya tersebut itu. Nah, di sini ada beberapa pandangan pribadi dari saya mengenai film tersebut dalam pemahaman literasi media saat ini. Itu 1, pendidikan kritis. Nah, di film ini mengajak penonton untuk berpikir kritis terhadap informasi yang diterima. 2, fenomena sosial. Tilik mencerminkan fenomena sosial di mana gosip dan informasi salah dapat mempengaruhi opini publik dan perilaku masyarakat. Nah, 3 itu kesetaraan hoax. Film ini juga berupaya untuk mengedukasi penonton tentang pentingnya memverifikasi informasi sebelum menyebarkan. Jadi saya jelaskan 3-nya itu di pendidikan kritis, bahwasanya itu mengajak penonton untuk berpikir kritis terhadap informasi yang terima. Jadi dalam sifat kritis itu sangat penting yang telah saya sampaikan tadi di pertama-tama itu, bahwasanya ketika kita mendapatkan informasi itu atau mendengarkan atau melihat informasi itu jangan hanya satu sisi tapi 2 sisi dan lebih untuk menjadi pertimbangan. Kedua itu di fenomena sosial. Jadi tilik ini mencerminkan fenomena sosial di mana gosip dan informasi salah dapat mempengaruhi opini publik dan perilaku masyarakat. Jadi dalam film tersebut menurut saya itu emang bisa menjadi salah tangkap karena bisa dikatakan ini pemeran utamanya itulah Budejo, orangnya terlalu gosip dan menyebarkan berita hoax. Nah, tapi barangkali kan dia bisa jadi valid beritanya gitu, melihat informasi yang sudah dia baca. Nah, itu. Nah, terus yang ketiga, kesetaraan akan hoax. Film ini juga berupaya untuk mengedukasi penonton. Jadi, bahwasanya penonton diajak untuk akan kesetaraan bahwasanya berita tersebut bisa jadi hoax. Nah, dan pentingnya untuk memverifikasi informasi sebelum menyebarkan. Jadi apapun itu, ketika kita akan menyebarkan informasi apapun harus benar-benar memverifikasi terlebih dahulu bahwasanya berita tersebut yang akan kita sampaikan itu benar-benar valid atau tidaknya. Nah, seperti itu. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.